Halo, saya Fadila Febrian, kelas 2 FKKP 003 Stikes Widya Dharma Husada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Berawal dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia mempunyai fungsi salah satunya sebagai bahasa pemersatu. Bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai bahasa. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu sebagai dasar terbentuknya bahasa Indonesia? Terdapat 4 faktor. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Terdapat beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dibagi ke dalam 3 periode. Periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Peristiwa yang terjadi pada periode ini, yang pertama munculnya Inlands Orderwijs Kommissie, organisasi bagi para pemuda yang ingin belajar bahasa Belanda. Melalui organisasi tersebut, akhirnya lahirlah pemikiran untuk memiliki salah satu alat pemersatu yaitu bahasa. Peristiwa yang kedua, pada 1901, disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. van Opwitsen dan dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Peristiwa yang ketiga, sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kenegaraan. Periode Sumpah Pemuda 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Peristiwa yang terjadi pada periode ini: 1. Munculnya Trisaksi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 2. Munculnya Angkatan Pujangga Baru 1933 dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdir Ali Syah Bana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo 1938. 4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama 1942 sampai 1945. Dan tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pasal 36. Yang kelima, munculnya Angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata. Periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 sampai sekarang. Peristiwa yang terjadi pada periode ini, yang pertama, pada 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik Ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Opwitsen. Yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada 28 Oktober sampai 2 November 1954. Yang ketiga, pada 16 Agustus 1972, H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD, sebagai pengganti ejaan sebelumnya. Yang keempat, menemui berbagai kesulitan seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, tahun 1975. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia III pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah menjadi kewajiban kita untuk mencintai bahasa sendiri. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Terima kasih.